Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bahasan kita semakin kesini, semakin kesana, semakin seru. Nah sekarang kita akan kasih kesempatan sama ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta jamaah yang ada di rumah untuk bertanya dan juga curhat sama guru-guru kita. Ada Ustazah Ina Rotul dan juga ada Kiai Haji Zaki Mirza. Silahkan yang mau curhat dulu. Angkat tangannya yang mau curhat. Mana ini? Ya silahkan ibu yang mau curhat. Ibu namanya siapa dan curhatannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ismi. Saya mau bertanya dengan Bu Ustadz. Ya silahkan. Gini Bu Ustadz. Bu Ustazah maaf. Ustazah. Kita kan hidup dalam bermasyarakat dalam lingkungan yang kompleks ya Bu. Bagi diri saya berusaha untuk menjadi manusia yang baik menurut versi saya. Tapi kan semua itu tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam pikiran saya. Apalagi saya tinggal di dalam kompleks. Jadi kompleks kejaksaan ini. Jadi apa yang mau saya tanyakan, bagaimana saya mencikapinya dengan tindakan saya. Itu. Gitu ya Bu ya? Oke. Jadi poinnya itu maksudnya gimana Bu? Banyak permasalahan dengan kondisi saya, terus di dalam lingkungan komplek lah, lingkungan teman-teman gitu. Jadi gimana cara saya untuk berbuat baik. Padahal saya sudah berbuat baik tapi mereka masih apa ya, itu menurut versi saya ya. Gitu. Menurut versi saya, kita nggak tahu pikiran sama hati orang gitu kan. Jadi baik. gimana saya menyikapinya dalam pergaulan saya, dalam tindakan saya di dalam komplek dan tetangga. Itu yang saya mau tanyakan. Baik. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ini permisalan mungkin dialami sama orang lain ya Bu ya. Orangnya udah berbuat baik tapi tetap masih digibahin gitu ya Bu ya. Berbuat baik aja salah apalagi buat salah. Begitu apa begitu? Iya Bu ya. Silakan Ustazah, mungkin bisa dijawab curhatannya nih. Baik. Silahkan Ibu berterima kasih kepada orang yang sudah ngegibahin kita. Kok bisa? Iya. Karena ketika kita digibahin, ketika kita dikatain buruk, itu sesungguhnya orang-orang tersebut sedang membantu kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dan sedang membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita seakan-akan sudah pasrah, tidak bisa berbuat banyak. Artinya kita sudah berbuat maksimal tapi kok masih kepentok kayak tembok ya. Disitulah kita mulai sedikit demi sedikit menghilangkan ketergantungan kita kepada manusia dan kita mulai menghamba kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kita mulai menyadari bahwa sejatinya diri kita itu memang benar-benar hamba yang tidak punya kuasa apa-apa. Andaikan seluruh manusia diciptakan oleh Allah untuk membenci kita, maka ridolah kita jika Allah memang ridho terhadap kita. Dan Allah, kun fayakunnya Allah, bisa membuat seluruh dunia ini mencintai kita ataupun membenci kita, itu Allah kuasa sekali. Maka gantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi syukron kasyiron kepada orang-orang yang telah menghibah kepada kita. Toh digibah itu kan ya nggak sakit ya. Iya benar. Sakit enggak? Kalau digibah nggak sakit asal nggak ketahuan. Iya kan ya. Jadi begini, kalau kita mungkin tidak bisa mengontrol mulut orang lain. Iya. Tetapi kita bisa menutup telinga kita ibu-ibu. Iya. Kalau digibah sakit atau tidaknya itu tergantung dari mentalitas kita. Oh iya. Kalau mentalitasnya kita adalah orang yang beriman, maka no problem. No problem. Kita belajar dari suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar perjuangan beliau telah dicaci, dimaki,
dihina, difitnah. Tetapi apa? Mentalitas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mentalitas orang yang beriman kepada Allah. Maka apa yang diucapkan oleh orang lain tidak membuat gentar dari niat baik beliau. Apa yang sudah kita mulai karena Allah, kenapa kita harus berhenti karena manusia? Masya Allah. Maka itulah prinsip keimanan kita dalam menyikapi seluruh problematika kehidupan, termasuk dari ulah orang lain yang tidak kita inginkan. Jika kita terpengaruh pada orang lain, maka itu artinya iman kita mudah goyah. Kenapa kita harus ikut berdosa atas dosa yang dilakukan oleh orang lain? Mereka menghibah kita, sedangkan kita sebenarnya bisa menambah pahala dari gibahan mereka. Jadi santai aja seperti di pantai, Bu. Santai seperti di pantai. Ya, Tetap kita berbuat baik. Ya. Sebagaimana baginda Rasulullah ketika disakiti orang lain dan ternyata orang tersebut yang biasa menyakiti itu sakit, baginda tetap menjenguk beliau dengan membawa oleh-oleh, buah-buahan. Maka kalau ibu punya oleh-oleh, punya buah-buahan, silahkan diberikan kepada orang yang gibahin. Nanti insya Allah jika energi kita positif dan bisa menarik energi negatif itu kepada diri kita, maka akan berubah cara berpikir orang-orang tersebut kepada perspektif kebaikan kita. Maka energi positif kita harus lebih dahsyat dan lebih hebat daripada energi negatif. Kalau energi positif kita lebih kecil, maka energi negatif mereka akan mempengaruhi kehidupan kita, seakan-akan hidup kita itu tidak bahagia. Gimana nih saya caranya tinggal di komplek, kok gimana, biasa aja tuh. Iya enggak? Enggak dong, kita tetap positive thinking seperti apa yang dikatakan oleh guru saya Ustadz Zaki Mirza. Jangan berprasangka buruk, biarkan orang lain berkata buruk, tetapi kita tetap berprasangka baik. Mungkin yang diucapkannya buruk, tetapi hati dan pikirannya mungkin ngefans sama kita. Iya enggak? Biasanya orang syirik itu tanda. Dan biasanya orang yang suka ghibah itu orang syirik. Orang iri, orang dengki. Lah kalau kita orang yang perlu dikasihani, kenapa harus dighibah? Perlunya diberi sedekah, iya kan? Nah, kalau dighibah itu artinya orang-orang itu sedang menginginkan kehidupan kita dan kita perlu semakin bersyukur. Ada kata pepatah, janganlah kalian bangga ketika kalian hidup belum ada yang menghibah dan belum ada yang iri. Itu artinya kehidupan kita tidak berprestasi. Begitu ya Bu. Siap Bu? Siap. Oke, makasih banyak Gus Hasan. Tapi pertanyaan sebenarnya sih gimana caranya supaya misalnya pas lagi digibahin ya, itu kita nggak ngerasa sakit hati kan, apalagi kita udah melakukan kebaikan. Tapi saya ingat ada satu guru pernah bilang gitu ya, katanya kebanyakan kita sakit hati karena kita sibuk mikirin apa kata orang. Nah, berarti apa yang kita kerjain itu kita ngarep ridhonya orang. Seharusnya kalau kita ngelakuin kebaikan itu ngarepin ridhonya Allah. Jadi mau orang ngomong apa, bodoh amat. Karena nyarinya ridhonya Allah. Silakan Kiai. Oh kalau aku langsung Kiai. Enggak belum. Belum Ibu, ada pertanyaan. Enggak belum, pertanyaan belum. Yang mau bertanya siapa? Silakan. Ya Ibu, silakan. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, curhat untuk diri saya nih Pak Ustadz. Oh silakan. Untuk Ustadz Zaki. Nah, saya kan hidup sendiri nih tanpa suami. Terus hobi saya kan kadang-kadang nih ada kuliner nih mana saya pengen nyoba gitu ya. Terus pengennya healing gitu untuk menghibur hati saya, sebenarnya sih begitu tujuan saya. Tapi di belakang saya tuh rame. Asal dia juga pasti nih statusnya pasti healing katanya gitu. Terus kata kuliner gitu. Apa kuliner Bu? Itu suka coba-cobain makanan gitu Bapak. Datang keliling makan. Saya punya makan gitu kan. Dia tuh pengen dikenal orang tapi katanya nggak ngaca di dirinya gitu. Siapa dirinya katanya.
itu duit dari mana ya? Dia kata ada mulu duitnya. Karena gitu. ibu lagi sendiri sekarang. Iya sendiri. Saya kan suka gabung sama ibu-ibu pengajian. Kan bukan saya sendiri sih yang jalan, kita kan. Pada itu saya makan Pak juga cuman asal Ustadz nih ajakan teman. Bu ayo kita keluar gitu. Oh malas, udah tinggal jalan doang. Kan cuma gitu tuh tawarin. Yeah. Saya kan kalau tahun gitu kan jalan ya Bu. Tapi di belakang saya itu udah rame orangnya itu. Jadi yang buat pertanyaan, dari dulu juga dari pas suami baru masih ada suami juga udah. Yeah. Saya emang udah demen banget buat gibahan orang. Terus udah punya suami juga gitu. Suami saya kan namanya kerjanya serabutan. Kadang dia kerja, kadang nah saya kan. Bu, bentar Bu. Pertanyaannya apa? Oh iya, itu. Saya lagi nungguin. Itu Nanyanya sih, di mana? kan saya mau curhat satu lagi Pak. Ibu mau curhat boleh. Satu lagi Pak Ustadz cerita. Iya boleh. Baru pertanyaan. Boleh. Tahu. Ini baru kelar makan soto, bukan bakso. Iya. Ini baru lagi makan. Udah nafsu banget nih nanya pertanyaannya. Itu saya mau curhat nih. Waktu saya mau punya suami gitu juga. Saya kan megang uang kas pengajian tuh. Iya. Itu padahal yang minjem dia apa nih ya. Habis pengajian dia tanya, dapat uang berapa uang kas? Ini dapat segini. Sini gue pakai dulu katanya gitu. Iya. Ntar di belakang saya dia ngomong, pantas aja uang kas nggak ada mulu. Dia kan lakinya kerjanya jarang. Pasti kepake tuh uang kas gitu. Jadi saya langsung ngobrol tuh di masyarakat, saya bilang begini. Dengerin ibu-ibu ya, biarin saya dicurhatin gak apa-apa. Itu nambahin pahala saya. Saya gitu. Gak apa-apa saya bilang gitu. Ya Bu ngomongnya, gak usah ditanggapin saya bilang gitu. Terus cuma saya ngomong, liatin Bu siapa yang nanam dia yang gitu aja. Yang menuai. Gitu. Ini mah maksudnya ibu nih, maaf ya saya coba ambil. Jadi kadang ibu itu suka, jadi gini karena hobi ibu sering jalan-jalan. Terus ibu dituduh orang pakai uang kas gitu ya. Di mana gitu. Di mana ya gitu ya. Jadi ada orang punya prasangka buruk sama ibu. Karena Padahal memang saya kan ketua taklim gitu jadi. Iya. Nah gitu terus ibu. negatif dah orang nilainya saya gitu. Iya ngerti. Oke. Terus yang jadi pertanyaan saya. Nah ini dia nih. Ini dia. Kan ini yang kita tunggu-tunggu. Begitu Pak Ustadz. Nah ini dia. Pertanyaannya apa? Bu, saya tahan napas 2 menit loh Bu. Nih pertanyaan dengerin. Iya, nah ini nih. Bentar. Siap-siap nih. Pertanyaan saya. Pertanyaannya Bu. Bagaimana sikap saya atau pendirian saya gitu ke orang-orang yang apa mesti saya datengin menjelaskan satu-satu. Ini uangnya begini-begini gitu. Gitu Pak apa. Gimana pokoknya saya minta solusi yang terbaik. Baik untuk saya, baik untuk semuanya. Siap. Gitu. Tanpa ada yang tersinggung. Begitu. Begitu dia maksudnya. Itu maksudnya. Bu, saya mau nanya. Ustadz, ntar jangan dijawab dulu. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru di sini ada ibu-ibu bilang, Ustaz jangan jawab dulu ya. Ampun dah. Langsung jawab aja. Ibu, saya mau tanya, ibu tahu nggak nama yang ngomongin ibu siapa itu Bu? Lu malah ngajakin ngerumpi. Ya, sini saya mau tanya dulu, ibu kalau lagi kuliner suka update status nggak di Facebook gitu? Pantes. Pasti gayanya sama, emak-emak di mana-mana kalau makan bakso. Dimakan nggak boleh, foto dulu foto. Secara ibu ketua majelis taklim, pasti adalah orang yang minal julitin, wal nyinyirin, wal kepoin gitu kan. Ini ngapain sih update-update status? Saya mau tanya dulu, apa segala sesuatu harus diupdate? Kan enggak, itu satu. Yang kedua, kewajiban kita ini kan sebagai sesama muslim, bahkan sebagai sama manusia, menutupi aib satu dengan yang lainnya. Maka ada pepatah Arab yang bilang tentang bagaimana kita harus menjaga aib orang lain supaya nggak banyak tahu. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan kita menjelek-jelekan orang yang yang fakir miskin. Bahkan kita harus jadi pelindung, penolong. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Kita ngelihat orang yang kita suuzonin, kalau bisa tahan, jangan sampai keluar dari mulut. Bagaimana sikap kita? Kita ini seperti yang Daiyah Ina bilang tadi, kita nggak akan bisa memaksa orang lain menilai ke kita ini semuanya harus penilaian baik. Nggak bisa.
Ada orang tua saya pernah bilang begini, jangan sering-sering bermimpi jadi orang kaya. Orang kaya belum tentu baik hati. Sering-seringlah bermimpi jadi orang baik, karena orang baik pasti kaya hati. Selama kita baik, ibu gak usah dengar apa kata orang. Tadi yang ustazah bilang, anggap aja ibu dua-duanya gak dengar. Ibu masih dengar gak? Oh masih, ya lupa saya. Saking dengernya sensitif. Iya. Saya mau cerita sedikit Bang David, gak apa ya? Ya Ustaz, ini waktunya tinggal 1 menit. 1 menit, pokoknya ada bapak sama anak punya onta gak dinaikin. Orang kampung ngomong, no lihat bapak sama anak no, punya onta gak dinaikin. Bapaknya dengar, bapaknya naik. Kata orang kampung apa? No lihat bapak gak ada sayangnya sama anak. Anak suruh nuntun, dengar lagi anaknya suruh naik, bapaknya nuntun. Tetangga bilang apa? No lihat anak gak ada adabnya sama orang tua. Akhirnya itu onta kan dinaikin bareng-bareng. Kata orang kampung apa? No lihat orang tua sama anak gak punya rasa perikeontaan. Begini salah, begitu salah, ujung-ujungnya tahu nggak Bu? Tuh ontak digendong bareng-bareng Bu. Jadi hidup Bang, nggak usah dengar apa kata orang. Ihdinas siratal mustaqim. Selama kita istiqomah dalam kebaikan, yakin dengan kebaikan, keburukan apapun tentang kita. Yang penting kan yang kita cari penilaian Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Jadi nggak perlu jelasin ke satu-satu ya Ustaz ya? Iya ribet Bu. Lah itu ya, ibu yang ngomongin sekecamatan lah ribet. Aduh, Masya Allah, jelas ya Bu ya. Baik, habis ini kita akan lanjut lagi ya, curhat dan juga kesempatan sama kawan-kawan yang ada di rumah untuk ikut bertanya kepada guru-guru kita yang ada di situ. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula.